Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semua dimanapun kalian berada? Semoga kalian sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan menerangkan tentang penelitian research and development yang akan dijelaskan oleh kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama ada Firman Haris, yang kedua ada Muhammad Afta Jadid, yang ketiga ada Dini Indriani, yang keempat ada Dedi R. Juanda, yang kelima ada Maya Nurul Rahmani, yang keenam ada Yuli Yuliani, dan terakhir saya sendiri Muhammad Fawas Elfat. Untuk urgensi topik makalah kali ini, dikarenakan penelitian yang bersifat teoritik kurang dapat dirasakan manfaatnya dalam memecahkan masalah di dalam pembelajaran yang ada di kelas dan juga pembelajaran yang ada di laboratorium. Karena itu kita memerlukan penelitian-penelitian yang bersifat applied dan realistik pragmatik yang didasari oleh masalah-masalah yang ada di lapangan sebagai hasil dari refleksi pengalaman belajar. Salah satu dari penelitian tersebut adalah penelitian yang bergenre research and development ini atau penelitian dan pengembangan. Pada awalnya penelitian R&D ini diterapkan pada dunia industri dan merupakan ujung tombak dari suatu industri untuk dia bisa menghasilkan produk-produk baru yang dibutuhkan oleh pasar. Hampir 4% biaya digunakan untuk penelitian ini. Bahkan untuk bidang-bidang tertentu seperti komputer dan farmasi, alokasi biayanya bisa melebihi 4%. Sedangkan untuk di bidang sosial dan pendidikan ini, peranan R&D ini masih sangat kecil, kurang dari 1% dari biaya pendidikan secara keseluruhannya. Hal ini dianggap sebagai salah satu alasan utama mengapa kemajuan pendidikan ini agak tertinggal dibandingkan bidang-bidang lain. Oleh karena itu, pemakalah hari ini akan menjelaskan tentang penelitian R&D ini. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini, yang pertama adalah untuk mengetahui pengertian dari penelitian research and development ini. Terus yang kedua untuk mengetahui tujuan dari penelitian ini. Terus yang ketiga mengetahui desain penelitian dari penelitian research and development. Terus yang keempat mengetahui implementasi dari penelitian research and development. Terus kelima kita untuk mengetahui teknik pengumpulan data dan penelitian dari R&D. Yang keenam itu untuk mengetahui keunggulan dan kelemahannya dari R&D ini. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Begitulah. Untuk pembahasannya yang pertama kita akan membahas tentang pengertian metode research and development. Menurut Sugiono pada bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D pada tahun 2012, menyatakan bahwa metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Selain itu, menurut Nana Saodi Sukmadinata pada bukunya yang berjudul Metode Penelitian Pendidikan pada tahun 2005 mengatakan bahwa penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian dan pengembangan adalah salah satu proses di mana produk-produk pendidikan dilahirkan, di mana peranan R&D tentu sudah tidak dapat diragukan lagi. Karena sebuah penelitian yang nantinya menghasilkan produk akhir yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Produk baru akan ditemukan dan produk lama akan mengalami inovasi dan perbaikan yang tentunya merubah kualitas menjadi lebih baik dan lebih efektif. Produk yang dihasilkan dari R&D tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau laboratorium, tetapi bisa juga berupa perangkat lunak seperti program komputer untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan, ataupun model-model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, dan lain-lain.
Selain di bidang pendidikan, penggunaan metode penelitian dan pengembangan juga diaplikasikan dalam bidang industri, bisnis, kemiliteran, teknologi kedokteran, dan lain-lain, terutama untuk pengembangan software. Penelitian dan pengembangan ini berbeda dengan penelitian biasa yang hanya menghasilkan saran bagi perbaikan, namun penelitian ini menghasilkan produk yang langsung bisa digunakan. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dari metode Research and Development ini. Research and Development, atau yang lebih kita kenal juga dengan metode R&D, merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk di mana tujuan utamanya itu tidak keluar dari lingkup-lingkup. Nah, yang pertama, perumusan teori-teori atau konsep-konsep baru ke pendidikan. Terus yang kedua, memperbaiki teori-teori ataupun konsep-konsep pendidikan yang telah ada. Yang ketiga, menguji atau memverifikasi aplikasi dari berbagai teori ataupun konsep pendidikan dalam praktik di lapangan. Yang keempat, merumuskan sejarah pendidikan. Yang kelima, menguji keefektifan suatu konsep atau perangkat pendidikan. Dan yang terakhir yaitu menemukan berbagai kelemahan dari berbagai teori, konsep, ataupun praktik pendidikan. Nah, serta mencari berbagai cara untuk memperbaikinya. Nah, berdasarkan tujuan-tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian pengembangan ini yakni untuk menghasilkan suatu produk penelitian melalui proses menguji atau memverifikasi, sehingga menghasilkan produk yang valid, praktis, dan efektif. Nah, menurut Akres sendiri, tujuan penelitian pengembangan khusus dalam bidang pendidikan ini dibedakan berdasarkan berbagai aspek, yakni bagian kurikulum, teknologi dan media, pelajaran dan instruksi, dan pendidikan guru didaktis. Nah, pada bagian kurikulum, tujuannya adalah untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan suatu produk atau program. Nah, ini untuk meningkatkan suatu program atau produk menjadi berkembang dan berkemampuan pengembangan untuk menciptakan berbagai hal dari jenis pada situasi ke depan. Terus pada bagian teknologi dan media, tujuannya adalah untuk meningkatkan proses rancangan instruksional, pengembangan, dan evaluasi. Terus pada bagian pelajaran dan instruksi, tujuannya adalah untuk pengembangan dalam perancangan lingkungan pembelajaran. Terus yang terakhir pada bagian guru didaktis, tujuannya ialah untuk memberikan kontribusi pembelajaran ke profesionalan para guru. Desain penelitian. Kita tahu bahwa desain penelitian adalah prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian. Selanjutnya ada desain penelitian R&D, di mana metode penelitian R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Nah, untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat yang luas. Maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. Nah, penelitian dan pengembangan bersifat longitudinal, yaitu bertahap atau dikatakan juga multi-years. Kemudian ciri-ciri penelitian R&D menurut Borg and Gould 1983, yang pertama adalah studying research findings pertinent to the product to be developed. Yang artinya adalah melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada developing the product based on the findings, yaitu mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan penelitian tersebut. Lalu ada field testing it in the setting where it will be used eventually, yaitu dilakukannya uji lapangan dalam setting atau situasi di mana produk tersebut nantinya digunakan. Selanjutnya ada revising it to correct the deficiencies found in the field testing stage, yaitu melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan. Nah, dari 4 ciri utama Research and Development atau R&D ini memberikan gambaran bahwa ciri R&D adalah adanya langkah-langkah penelitian awal terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, kemudian produk pendidikan dirancang dan dikembangkan untuk kemudian diuji atau diperbaiki atau mungkin dikatakan dengan revisi.
Nah, selanjutnya ada macam-macam model penelitian R&D, di mana kelompok kami hanya mempresentasikan 5 model, yang mana sebenarnya model R&D ini banyak sekali gitu. Yang pertama ada model Sugiono, ada model Dick and Carey, ada model Borg and Gold, ada model Hodge, Tondora dan Merrily, dan ada model 4D. Nah, ini adalah sintak atau alur dari model Sugiono. Ini ada 10 model, 10 tahapan gitu ya. Nah, yang pertama ada potensi dan masalah, di mana potensi adalah segala sesuatu yang apabila didaya gunakan akan memiliki nilai tambah. Nah, potensi juga dapat berkembang menjadi suatu masalah bila tidak dapat mendaya gunakannya. Contohnya seperti kita mempunyai sumber daya alam yang melimpah tetapi tidak dapat mendaya gunakannya gitu ya. Kemudian masalah juga dapat dijadikan potensi apabila kita dapat mendaya gunakannya. Contohnya itu seperti limbah yang dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kemudian masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Nah, suatu permasalahan dapat diatasi melalui research and development dengan cara melakukan penelitian sehingga ditemukan suatu model, pola atau sistem penanganan terpadu efektif yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, potensi dan masalah yang dikemukakan dalam penelitian harus ditunjukkan dengan data empirik atau data tentang potensi dan masalah tidak harus dicari sendiri tetapi bisa berdasarkan laporan penelitian orang lain atau dokumentasi laporan kegiatan dari perorangan atau instansi tertentu yang masih up to date gitu ya. Kemudian ada pengumpulan data di mana setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual atau up to date, selanjutnya diperlukan dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang mana diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Nah, metode yang digunakan untuk penelitian tergantung permasalahannya dan ketelitian tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada desain produk, yaitu hasil akhir dari tahap ini berupa desain produk baru yang lengkap dengan spesifikasinya, di mana desain ini masih bersifat hipotetik gitu ya. Selanjutnya, yang mana artinya hipotetik itu adalah karena efektivitasnya belum terbukti dan akan dapat diketahui setelah melalui pengujian. Kemudian desain produk harus diwujudkan dengan gambar atau bagan sehingga akan memudahkan pihak lain untuk memahaminya. Nah, untuk validasi desain ini merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah perancangan produk, dalam hal ini sistem kerja baru, secara rasional akan lebih efektif dari yang lama. Kemudian validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan berbagai pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang tersebut. Validasi desain juga dapat dilakukan dalam forum diskusi. Selanjutnya ada revisi desain, di mana setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan para pakar dan ahli, selanjutnya dapat diketahui kelemahannya. Nah, kelemahan tersebut selanjutnya akan dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Yang mana yang bertugas memperbaiki desain itu adalah peneliti yang hendak menghasilkan produk tersebut. Nah, terus uji coba produk ini dapat dilakukan melalui eksperimen yang membandingkan efektivitas dan efisiensi keadaan sebelum dan sesudah memakai sistem baru, atau istilahnya adalah before after, atau dengan membandingkan dengan kelompok yang tetap menggunakan sistem lama, atau dalam hal ini kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian ada revisi produk. Di sini pengujian produk pada sampel yang terbatas menunjukkan bahwa kinerja tindakan baru tersebut lebih baik dari tindakan lama. Nah, setelah metode baru diterapkan dalam jangka waktu tertentu, perlu dicek kembali kemungkinan ada kelemahan atau ada yang perlu diperbaiki lagi. Nah, setelah diperbaiki maka dapat diproduksi secara massal atau digunakan pada lembaga pendidikan yang lebih luas. Kemudian uji coba pemakaian, di mana setelah pengujian terhadap produk berhasil dan mungkin ada revisi yang tidak terlalu penting, maka selanjutnya produk baru tersebut diterapkan dalam lingkungan yang luas. Nah, dalam operasinya, metode baru tersebut tetap harus dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul guna perbaikan lebih lanjut. Kemudian ada revisi produk lagi, di mana revisi produk ini dilakukan apabila dalam
pemakaian di lingkup yang lebih luas. Di lingkup yang lebih luas lagi terdapat kekurangan dan kelemahan. Nah, dalam uji coba pemakaian, sebaiknya pembuat produk selalu mengevaluasi bagaimana kinerja produk tersebut sehingga dapat digunakan untuk penyempurnaan dan pembuatan produk baru lagi. Kemudian yang terakhir ada produk massal, di mana pembuatan produk massal ini dilakukan apabila produk yang telah diuji itu dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi massal. Jadi dalam model Sugiono ini terdapat revisi, kemudian uji, revisi, uji sehingga keefektif dan efisiensi dari produk tersebut bisa jauh lebih baik lagi gitu. Nah, selanjutnya ada model Dick and Carey. Ini adalah alurnya gitu ya. Ada 10 tahapan juga. Nah, bisa dilihat teman-teman bagannya. Nah, yang pertama ada identifikasi tujuan atau identify instructional goals, yang mana tahap model ini adalah menentukan apa yang diinginkan agar siswa dapat melakukannya setelah ketika mereka telah menyelesaikan produk instruksional. Tujuan dari instruksional ini mungkin dapat diturunkan dari daftar tujuan, dari analisis kinerja, dari penilaian kebutuhan, dari pengalaman praktis dengan kesulitan belajar siswa, dari analisis orang-orang yang melakukan pekerjaan, atau dari persyaratan lain untuk instruksi baru. Nah, langkah ini sangat sesuai dengan kurikulum perguruan tinggi maupun sekolah menengah dan sekolah dasar, khususnya dalam mata pelajaran tertentu di mana tujuan pembelajaran pada kurikulum agar dapat melahirkan suatu rancangan pembangunan baru. Kemudian ada namanya melakukan analisis instruksional atau conduct instructional analysis, yaitu pada langkah ini pertama kita mengklasifikasikan tujuan ke dalam ranah belajar gaining gitu ya. Kemudian menentukan langkah demi langkah apa yang dilakukan orang ketika mereka melakukan tujuan tersebut. Kemudian langkah terakhir dalam proses analis instruksional ini adalah untuk menentukan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dikenal sebagai perilaku masukan yang diperlukan siswa untuk dapat memulai instruksional, di mana peta konsep akan menggambarkan hubungan di antara semua keterampilan yang telah diidentifikasi. Kemudian ada analisis siswa dan lingkungan atau analysis learners and context. Nah, pada langkah ini dilakukan analisis siswa, di mana analisis konteks mereka akan belajar, dan analisis konteks ini di mana mereka akan menggunakannya. Keterampilan siswa, pilihan, dan sikap yang telah dimiliki akan digunakan untuk merancang strategi instruksional. Kemudian ada merumuskan tujuan performansi atau right performance objective, di mana pernyataan-pernyataan tersebut berasal dari keterampilan yang diidentifikasi dalam analisis instruksional, keterampilan yang harus dipelajari, kondisi di mana keterampilan yang harus dilakukan, dan kriteria untuk kinerja yang sukses gitu ya. Kemudian ada pengembangan tes acuan patokan atau develop assessment instruments, di mana berdasarkan tujuan performansi yang telah ditulis, langkah ini adalah mengembangkan butir-butir penilaian yang sejajar atau tes acuan patokan untuk mengukur kemampuan siswa seperti yang diperkirakan dari tujuan awal. Nah, penekanan utama berkaitan diletakkan pada jenis keterampilan yang digambarkan dalam tujuan dan penilaian yang diminta. Kemudian ada pengembangan siasat instruksional atau develop instructional strategy, di mana bagian-bagian siasat instruksional menekankan komponen untuk mengembangkan belajar siswa, termasuk kegiatan pra-instruksional, presentasi isi, partisipasi peserta didik, penilaian, dan tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Kemudian ada pengembangan atau memilih material instruksional atau develop and select instructional materials, di mana ketika kita menggunakan istilah bahan instruksional, kita sudah termasuk segala bentuk instruksional seperti panduan guru, modul, overhead, transparansi, kaset video, komputer, kemudian halaman web gitu ya. Selanjutnya ada design and conduct performative evaluation of instruction, atau bahasa Indonesia adalah merancang dan melaksanakan penilaian formatif, di mana kita tahu ada 3 jenis evaluasi formatif, yaitu penilaian satu-satu, penilaian kelompok kecil, dan penilaian uji lapangan. Nah, setiap jenis penilaian memberikan informasi yang berbeda bagi perancang untuk digunakan dalam meningkatkan instruksional, di mana teknik serupa juga dapat diterapkan pada penilaian formatif terhadap bahan atau instruksional di dalam kelas. Selanjutnya ada revisi instruksional atau revise instruction, di mana strategi instruksional ditinjau kembali
dan akhirnya semua pertimbangan ini dimasukkan ke dalam revisi instruksional untuk membuatnya menjadi alat instruksional yang lebih efektif lagi. Kemudian ada merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif atau design and conduct summative evaluation, di mana hasil-hasil pada tahap di atas dijadikan dasar untuk menulis perangkat yang dibutuhkan, di mana hasil perangkat selanjutnya divalidasi dan diuji cobakan di dalam kelas dengan evaluasi sumatif. Nah, selanjutnya ada model work and goal, itu ada 10 tahapan juga gitu ya. Bisa dilihat teman-teman, ini adalah tahap-tahap dari model work and goal. Di mana yang pertama ada studi pendahuluan atau research and information collecting, di mana langkah pertama ini meliputi analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, penelitian skala kecil, dan standar laporan yang dibutuhkan. Nah, untuk analisis kebutuhan ini biasanya ada kriteria tertentu, seperti apakah produk yang dikembangkan itu merupakan hal yang penting bagi pendidikan, kemudian apakah produknya mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, lalu apakah sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang akan mengembangkan produk tersebut itu ada. Terus juga apakah waktu untuk mengembangkan produk tersebut cukup. Kemudian untuk studi literatur itu dilakukan untuk pengenalan sementara terhadap produk yang akan dikembangkan. Nah, studi literatur ini dikerjakan untuk mengumpulkan temuan riset dan informasi lain yang bersangkutan dengan pengembangan produk yang direncanakan. Kemudian ada riset skala kecil, di mana pengembangan sering mempunyai pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan mengacu pada research belajar atau teks profesional. Nah, oleh karena itu pengembang perlu melakukan riset skala kecil untuk mengetahui beberapa hal tentang produk yang akan dikembangkan. Selanjutnya merencanakan penelitian atau planning, di mana termasuk dalam langkah ini yaitu menyusun rencana penelitian yang meliputi merumuskan kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan, kemudian desain atau langkah-langkah penelitiannya seperti apa, kemudian memperkirakan dana, tenaga, dan waktu, juga merumuskan kualifikasi peneliti dan bentuk-bentuk partisipasinya dalam penelitian. Nah, terus juga ada pengembangan desain atau develop preliminary form of product, di mana pada tahap ini itu mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan, termasuk yaitu adalah menentukan desain produk yang akan dikembangkan, kemudian menentukan sarana dan prasarana, kemudian menentukan tahap-tahap pelaksanaan uji, kemudian menentukan deskripsi tugas pihak-pihak, kemudian mempersiapkan komponen pendukung, menyiapkan pedoman dan buku petunjuk, terus juga melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat pendukung. Nah, contohnya itu seperti pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran, dan instrumen evaluasi. Kemudian ada pengujian lapangan awal atau preliminary field testing, di mana pada tahap ini yaitu melakukan uji lapangan terhadap desain produk yang bersifat terbatas, dengan melibatkan 1 sampai dengan 3 sekolah dengan jumlahnya itu adalah 6 sampai 12 subjek, baik substansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat. Nah, uji lapangan awal ini dilakukan secara berulang sehingga diperoleh desain yang layak. Kemudian pada langkah ini juga pengumpulan analisis dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, juga angket gitu ya, observasi atau angket. Kemudian ada revisi hasil uji lapangan terbatas atau main product revision, yang mana pada tahap ini itu melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba. Kemudian perbaikan ini sangat mungkin dilakukan lebih dari 1 kali sesuai dengan hasil yang ditunjukkan dalam uji coba terbatas, sehingga diperoleh draft atau model gitu ya utama yang siap diuji coba secara lebih luas lagi. Nah, pada tahapan penyempurnaan produk awal ini lebih banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Nah, evaluasi yang dilakukan lebih pada evaluasi terhadap proses, sehingga perbaikan yang dilakukan bersifat perbaikan internal. Selanjutnya ada uji lapangan utama atau main field testing, di mana tahap ini biasanya disebut uji coba utama yang melibatkan khalayak yang lebih luas lagi, yaitu 5 sampai 15 sekolah. Dengan jumlah subjeknya itu 30 sampai dengan 100 orang, lebih banyak lagi itu dari yang awal. Kemudian pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif, terutama dilakukan terhadap kinerja sebelum dan sesudah penerapan uji coba. Hasil yang diperoleh dari uji coba ini dalam bentuk evaluasi terhadap pencapaian hasil uji coba yang dibandingkan dengan kelompok kontrol. Nah, selanjutnya ada operational product revision atau revisi hasil uji coba lapangan lebih luas lagi, di mana tahap ini melakukan perbaikan penyempurnaan yang
kedua gitu ya, perbaikan kedua setelah dilakukan uji coba lapangan yang lebih luas dari uji lapangan yang pertama. Penyempurnaan produk dari hasil uji lapangan ini lebih luas yang akan memantapkan produk yang kita kembangkan, karena pada tahap uji coba lapangan ini sebelumnya dilaksanakan dengan adanya kelompok kontrol. Nah, desain yang digunakan itu seperti pre-test dan post-test. Selain perbaikan yang bersifat internal, juga penyempurnaan produk ini didasarkan pada evaluasi hasil, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara kuantitatif. Selanjutnya ada operational field testing. Pada tahap ini, uji validasi terhadap model itu dilaksanakan pada 10 sampai dengan 30 sekolah lagi. Ini lebih banyak lagi. Kemudian melibatkan sampai dengan 40 sampai 200 subjek. Nah, pengujian dilakukan secara angket, wawancara, dan observasi, juga analisis hasilnya. Nah, tujuan angka ini yaitu untuk menentukan apakah suatu model yang dikembangkan benar-benar siap dipakai tanpa harus dilakukan pengarahan atau pendampingan oleh peneliti. Selanjutnya, revisi final hasil uji kelayakan atau final product revision, di mana tahap ini melakukan perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan guna untuk produk yang akhir gitu, yang benar-benar atau final. Langkah ini akan lebih menyempurnakan produk yang sedang dikembangkan. Pada tahap ini sudah didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, hasil penyempurnaan produk akhir ini memiliki nilai yang generalisasi yang dapat diandalkan. Selanjutnya yang terakhir adalah dissemination and implementation, di mana tahap ini itu langkah menyebarluaskan produk model yang dikembangkan kepada khalayak masyarakat luas, terutama dalam kancah pendidikan. Nah, langkah pokok dalam fase ini adalah mengkomunikasikan, juga mensosialisasikan model atau temuan baik dalam bentuk seminar, publikasi jurnal, maupun pemaparan kepada stakeholders terkait dengan temuan penelitiannya. Selanjutnya ada model Hodge, Tondora, dan Merli. Ini adalah sintaknya atau tahapan-tahapan modelnya. Di mana yang pertama ada menetapkan tujuan atau defining the objectives. Nah, termasuk dalam langkah ini adalah tujuan penyusunan model, alat untuk menganalisa model, kemudian siapa yang akan mengaplikasikan model tersebut, dan apakah model tersebut cocok untuk dilaksanakan saat ini. Kemudian mencari ukuran sponsor atau obtain the support of sponsor, di mana kegiatan ini menyangkut masalah pendanaan gitu ya. Selain itu juga mencari orang-orang yang terlibat dalam penyusunan dan pengembangan model. Selanjutnya adalah mengembangkan dan mengimplementasikan komunikasi serta rencana pendidikan. Nah, tahap ini adalah mengembangkan komunikasi dengan berbagai pihak dalam penyusunan dan juga merencanakan pengetahuan tentang model melalui studi teori dan studi model yang dikembangkan. Selanjutnya ada perencanaan model atau plan the methodology. Perencanaan metode, di mana tahap ini itu menyusun metode yang akan digunakan untuk menyusun model. Kemudian mengidentifikasi model dan menyusun model atau identify the model and create the model, di mana hal ini mencakup pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan model ya, dengan terlebih dahulu mengidentifikasikan unsur, prosedur, dan tujuan akhir dari penyusunan model. Kemudian ada mengaplikasikan model atau apply the model. Tujuan dalam tahapan ini yaitu menguji model yang sudah disusun apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum gitu. Kemudian yang terakhir ada model 4D. Ini adalah alurnya ada define, design, develop, dan disseminate gitu ya. Kemudian yang pertama ada define, di mana tahap ini yaitu studi pendahuluan baik secara teoritik maupun empirik. Nah, misalnya setelah peneliti memilih dan menentukan produk yang akan dikembangkan serta merumuskan langkah awal, maka selanjutnya peneliti melakukan studi literatur, survei lapangan, observasi, wawancara, dan sebagainya. Nah, untuk tahap desain yaitu merencanakan model dan prosedur pengembangan secara konseptual teoritik. Selanjutnya ada tahap develop, yaitu tahap di mana melakukan kajian empirik tentang pengembangan produk awal, melakukan uji coba, revisi, dan validasi. Kemudian ada tahap disseminate gitu ya, yaitu menyebarluaskan hasil akhir ke seluruh populasi. R&D. Nah, setelah tadi kita ketahui bahwa penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah produk yang akan digunakan dalam dunia pendidikan melalui proses yang ilmiah. Kemudian perlu dicatat bahwa produk-produk yang dihasilkan melalui penelitian pengembangan tidak hanya berupa buku, film, atau bahan pembelajaran lainnya, tetapi juga sampai kepada proses, model pembelajaran, atau metode mengajar.
untuk mengetahui kapan sih kita akan menggunakan metode penelitian R&D ini, maka itu kita bisa tinjau dari karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh metode penelitian R&D ini. Nah, di sini ada karakteristik utama dari penelitian. Ada 3. Yang pertama di sini dihasilkannya sebuah produk yang digunakan. Yang kedua, yaitu produk digunakan di lapangan atau dalam praktek pendidikan. Dan yang ketiga, selama penelitian berlangsung, produk ini selalu divalidasi. Nah, selanjutnya, berdasarkan produk pendidikan yang mungkin dikembangkan berdasarkan penelitian pendidikan, di sini ada 5 poin. Yang pertama itu yaitu segala jenis media pembelajaran dalam bentuk media tercetak. Contohnya itu seperti buku, bahan ajar, maupun media pembelajaran non-cetak seperti CD, pembelajaran audiovisual, kaset, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada berbagai macam strategi dan model pembelajaran. Ini dalam berbagai jenis bidang studi, di mana ditunjukkan dalam bentuk langkah-langkah atau prosedur pembelajaran yang harus ditempuh sehingga dapat dicapai tujuan proses maupun hasil pembelajaran atau perbaikan pembelajaran. Selanjutnya, poin ketiga di sini ada sistem perencanaan dan pengelolaan pembelajaran. Itu harus sesuai dengan kebutuhan suatu lembaga pendidikan atau peserta didik atau tuntutan dari kurikulum. Yang keempat, yaitu sistem evaluasi pendidikan, baik untuk evaluasi proses maupun evaluasi produk, sehingga dapat dimanfaatkan untuk beragam kegunaan seperti pelaporan ataupun pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, itu prosedur penggunaan suatu fasilitas pendidikan, seperti laboratorium, bengkel, workshop, atau yang lainnya yang efektif. Selanjutnya kita tinjau ciri utama dari penelitian R&D ini menurut Borg and Gall 1989. Yang pertama itu ia menyatakan bahwa cirinya itu studying research finding pertinent to the product to be developed, yang itu artinya melakukan studi atau penelitian awal itu guna mencari temuan-temuan penelitian yang berhubungan dengan produk yang hendak dikembangkan. Kemudian yang kedua yaitu developing the product based on this finding, artinya mengembangkan produk berdasarkan pada hasil temuan penelitian awal tadi. Kemudian yang ketiga yaitu ada field testing in the setting where it will be used eventually, artinya dilakukan pengujian lapangan dalam setting atau situasi senyata mungkin di mana produk tersebut nantinya akan dipakai. Dan yang terakhir yaitu revising it to correct the deficiencies found in the field testing stage. Dapat diartikan bahwa melakukan revisi itu guna memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada tahap-tahap pengujian ketika di lapangan. Oke, selanjutnya di sini ada juga menurut Sumarno, bidang kajian penelitian R&D ini mencakup 4, berarti ada 4 kajian, yaitu organisasi dan manajemen, pembiayaan, mutu atau pembelajaran, dan terakhir guru. Nah, menurut Sumanto ini, masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi dan manajemen yaitu terkait metodologi pengubahan perilaku sistematik organisasi pendidikan, itu bisa meliputi
demokratisasi kultural, terstrukturalnya, dan profesionalisme. Sedangkan untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan, itu meliputi model-model pembiayaan sekolah atau satuan pendidikan, model pendanaan masyarakat, model pengujian guru, dan model beasiswa. Terus ada yang ketiga nih, mutu atau pembelajaran. Masalah yang berhubungan dengan ini itu bisa meliputi efektivitas kinerja program, kemudian implementasi kurikulum, dan model-model pembelajaran aktif dalam berbasis budaya. Dan yang terakhir, masalah di bidang guru itu meliputi model LPM yang efektif sebagai pusat pengembangan karir guru, kemudian advokasi profesi, model diklat yang efektif, dan model peningkatan kesejahteraan guru. Terus ada lagi karakteristik penelitian R&D menurut Wayan 2019. Ini ada 4. Yang pertama, itu masalah yang ingin dipecahkan adalah yang nyata. Itu artinya masalah yang nyata yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai pertanggungjawaban profesional dan komitmennya terhadap pemerolehan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, di sini juga ada pengembangan model, pendekatan, dan model pembelajaran, serta media pembelajaran yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Kemudian yang ketiga, proses pengembangan produk, validasi yang dilakukan melalui uji ahli dan uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga nantinya tuh produk yang dihasilkan dapat bermanfaat, dan uji coba lapangan tersebut seyogianya dapat dideskripsikan secara jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dan poin yang keempat, yaitu proses pengembangan model, pendekatan, modul, metode, dan media pembelajaran itu perlu didokumentasikan secara rapih dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan originalitas. Kemudian kita juga bisa tinjau dari motif dari penelitian R&D tersebut di sini yang dikemukakan oleh Acker 1999. Ada 3 poin motifnya. Yang pertama itu bahwa motif dasarnya bahwa penelitian itu kebanyakan dilakukannya bersifat tradisional. Maksudnya tradisional itu seperti eksperimen, survei, analisis korelasi yang fokusnya pada analisis deskriptif yang tidak memberikan hasil yang berguna untuk desain dan pengembangan dalam pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu keadaan yang sangat kompleks dari banyaknya perubahan kebijakan di dalam dunia pendidikan sehingga di sini diperlukan pendekatan penelitian yang lebih evolusioner atau interaktif begitu. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian bidang pendidikan secara umum kebanyakan mengarah pada refutasi yang ragu-ragu gitu. Itu dikarenakan relevansi ketidakadaannya bukti. Selanjutnya yaitu ini merupakan contoh judul skripsi yang menggunakan metode penelitian R&D gitu. Dan kita mengutip dari bukunya Saputro yang diterbitkan 2012 yang judulnya yaitu pengembangan model manajemen pelatihan IPA terpadu dalam rangka peningkatan kompetensi profesional guru IPA di Kabupaten X. Nah, dari judul ini nantinya itu sesuai dengan pengertian dari penelitian R&D tersebut bahwa ini tidak hanya melakukan
penelitian, tapi juga nantinya akan ada produk yang dihasilkan dari penelitian ini. Kemudian kita tahu bahwa penelitian ini harus menggunakan penelitian R&D itu kita bisa tinjau dari karakteristik yang telah dijelaskan tadi gitu. Seperti karakteristik yang utama itu dihasilkan sebuah produk untuk digunakan. Dari contoh ini yaitu nanti produknya yaitu berupa meningkatnya kompetensi profesional guru IPA. Dan yang kedua itu ada produk digunakan di lapangan. Tentu ketika nanti kompetensi guru IPA-nya sudah meningkat, maka produk ini nantinya akan digunakan atau bisa dipraktekkan di lapangan. Dan yang ketiga itu selama penelitian berlangsung, produk harus selalu divalidasi. Tentu ketika sudah selesai melakukan penelitian ini, maka seyogyanya akan terus divalidasi untuk terus mendapatkan peningkatan, begitu. Dan ini termasuk kajian dari contoh ini, yaitu termasuk ke dalam manajemen dan organisasi yang telah tadi saya sebutkan. Terus selain itu juga selanjutnya kita tinjau juga dari motifnya, dari motif yang telah dijelaskan. Poin pertama di sini motif dasarnya itu bahwa penelitian itu harus dilakukan secara tradisional. Nah, memang dari penelitian ini itu nanti bisa menggunakan seperti eksperimen atau survei, analisis korelasi atau sebagainya gitu. Kemudian dari motif yang ketiga juga bahwa penelitian itu secara umum kebanyakan mengarah pada reputasi yang ragu-ragu, karena seperti kita ketahui bahwa manajemen pelatihan atau IPA terpadu di sekolah itu belum sepenuhnya IPA-nya itu terpadu, begitu. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Ya, baik. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan teknik pengumpulan data pada penelitian R&D atau Research and Development. Saya Muhammad Afta Jadid dari NIM 06. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwasanya R&D itu adalah penelitian Research and Development, yang kalau kita analisis dari dua kata ini, itu ada dua kegiatan inti, yaitu research, baru di development. Research itu adalah pengumpulan informasinya, ya kan, baru development itu adalah pengembangannya. Ya, jadi banyak sebenarnya dari penelitian R&D ini itu banyak metode yang digunakan dalam upaya pengembangannya gitu ya. Nah, salah satu jadi penelitian itu banyak upaya pengembangan. Nah, salah satu jenis penelitian yang sering digunakan atau yang umum digunakan adalah penelitian R&D ini gitu ya. Bahkan di beberapa buku baik versi Indonesia atau versi Inggris itu udah banyak banget yang menyisipkan metode ini sebagai babnya tersendiri gitu. Jadi ada bab khususnya terkait dengan penelitian R&D ini, ya kan? Jadi penelitian R&D ini tuh penelitian yang multi tahap. Jadi penelitian yang emang butuh waktu yang relatif lebih lama gitu, karena emang langkah-langkahnya itu nggak sesimpel penelitian lain gitu ya, karena banyak tahapnya gitu ya. Bahkan ada yang sampai membutuhkan waktu 1 tahun sehingga penelitian itu rampung gitu. Jadi dalam penelitian ini si penelitinya itu dituntut untuk terampil dalam merencanakan penelitiannya agar hasil yang diharapkan itu dapat diperoleh sesuai dengan waktu yang direncanakan. Sesuai dengan namanya tadi ya, ini tuh adalah penelitian R&D, yaitu Research and Development, yang mana
kegiatannya dimulai dengan kegiatan research dan diteruskan dengan development. Kegiatan researchnya itu dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan dari penggunanya gitu ya. Sedangkan kegiatan development itu dilakukan untuk menghasilkan sebuah produk atau perangkat pembelajaran dalam hal pendidikan gitu ya. Nah, tahapan penelitian dalam pengembangan R&D itu secara umumnya ada, kalau misalkan kita ambil dari teori modelnya dari Brock and Glay ya, karena di Indonesia sendiri itu yang sering digunakan adalah penelitian Brock and Gall ya. Nah, kalau ditinjau dari model Brock and Gall itu ada 9 langkah yang harus dilakukan. Nah, apa aja? Yaitu yang pertama analisis potensi dan masalahnya, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian baru pengembangan model, validasi model, revisi model, uji coba model, kemudian revisi model lagi, kemudian uji coba lagi tapi lebih luas cakupannya, kemudian revisi model akhir, barulah selesai penelitian. Jadi udah direvisi yang terakhir, baru menghasilkan produk yang layak untuk digunakan. Nah, sebelum itu tadi kan udah saya singgung sedikit terkait dengan model penelitian R&D ini, yaitu adalah Brock and Gall ya. Nah, sebenarnya ada banyak model-model dari penelitian R&D ini ya. Nah, diantaranya itu adalah ada 4 model nih, yaitu Ritchie and Klein yang pada tahun 2009, kemudian ada Tyagarajan pada tahun 1974, kemudian ada Robert Murby pada tahun 2009, dan yang terakhir ada Brock and Gall pada tahun 2003 gitu ya. Nah, masing-masing dari keempat model ini punya sintaksnya masing-masing gitu, atau step by stepnya masing-masing. Cuma secara umum itu mereka punya gambaran atau langkah-langkah yang sama gitu. Nah, kita langsung aja lihat kali ya biar lebih jelas. Jadi untuk Ritchie dan Klein dulu. Nah, itu langkah-langkahnya menurut dia adalah untuk melakukan R&D atau Research and Development itu kita perlu melakukan yang pertama research, kemudian design, kemudian production, dan yang terakhir adalah evaluation. Atau kalau disingkat jadi RDPE ya, RDPE, Research, Design, Production, and Evaluation. Gitu. Nah, kemudian kalau di Tyagarajan itu beda lagi. Kalau Tyagarajan itu menggunakan konsep 4D atau Define, Design, Development, and Dissemination. Diseminasi gitu ya. Nah, kemudian ada yang ketiga nih, yaitu Robert Murby. Pada tahun 2009 dia mengatakan bahwasanya untuk penelitian R&D itu dilakukan dengan analisis, desain, development, implementasi dan evaluasi, atau disingkat ADDIE gitu ya. Dan yang terakhir ada dari Brock and Gall pada tahun 2003, dia menjelaskan bahwasanya untuk penelitian R&D atau Research and Development itu dilakukan sintaks, yaitu analisis kebutuhan, rancangan pengembangan produk awal, validasi produk awal, revisi produk tahap awal, uji coba produk tahap awal, kemudian revisi produk, kemudian uji coba lapangan yang tadi ya dalam cakupan yang lebih luas, kemudian revisi produk tahap akhir, dan yang terakhir adalah diseminasi dan implementasi gitu teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan coba bahas untuk Brock and Gall dulu ya, karena ini yang umum dipakai gitu di penelitian-penelitian di Indonesia maupun di luar negeri gitu ya. Nah, untuk menggunakan model Brock and Gall itu ada beberapa tahapannya ya kan. Nah, di sini untuk tahapan pengumpulan datanya sendiri itu dilakukan dengan cara yang pertama adalah kita melakukan studi literatur. Nah, studi literatur ini adalah suatu tahapan yang nggak cuma di R&D tapi di semua jenis penelitian itu dilakukan. Itu untuk memperoleh informasi awal terkait dengan penelitian-penelitian sebelumnya ataupun penelitian yang saat ini masih terus dikembangkan gitu kan. Jadi si peneliti itu mencari tahu dulu menggunakan
literasi-literasi yang relevan dengan studi penelitiannya gitu. Nah, si penelitinya ini harus mampu untuk mengambil atau memperoleh informasi atau intisari dari sebuah jurnal, buku, ataupun dokumen lainnya. Kemudian, fungsi dari studi literatur ini yaitu adalah untuk melakukan analisis masalah, menemukan atau membaca alternatif literatur yang lain, memilih indeks sebagai bahan referensi atau database, mentransformasikan pernyataan dalam masalah penelitian menjadi bahasa pencarian gitu. Mencari masalah penelitian secara manual atau dengan bantuan komputer juga bisa ya. Nah, selanjutnya membaca literatur utama yang diajukan, membuat catatan dan mengoreksinya, serta menuliskan hasil tinjauan pustakanya. Nah, sumber-sumber literatur ini apa aja gitu kan. Nah, jadi sumber literatur ini nggak boleh yang nggak resmi gitu ya, maksudnya nggak kuat dasar pemikirannya gitu. Nah, di sumber-sumber literasi ini ada banyak ya kan. Kalau misalkan kita lihat dari bentuknya itu ada versi cetak ya kan, terdiri dari indeks yang diterbitkan, katalog, jurnal cetak, buku, laporan penelitian dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada jenis mikroteknologi ya, seperti mikrofilm dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada database dan sumber elektronik seperti internet maupun data berbentuk CD atau compact disk. Nah, yang perlu diperhatikan dalam hal mengambil dari sumber elektronik seperti ini, seperti dari internet, itu harus menggunakan sumber-sumber terpercaya ya teman-teman. Jadi kayak domainnya domain-domain yang emang akademis, kayak misalkan .ac.id atau .gov.id gitu kan. Jangan yang menggunakan domain yang blogspot gitu atau WordPress dan lain sebagainya, karena itu merupakan artikel-artikel, tempat penulisan-penulisan yang autornya atau penulisnya itu belum diakui sebagai sebuah karya ilmiah gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan kita tinjau dari segi rujukannya, sumber literatur itu ada dua, yaitu sumber literatur utama atau primer yang di dalam itu memuat laporan penelitian, dokumen pemerintah, monograf sekolah, dan lain-lain. Sumber ini bisa diakses banyak tersedia melalui jaringan internet. Ya, tentu dengan domain, kita harus memperhatikan domain tadi ya. Kemudian ada yang kedua, itu adalah sumber literatur kedua. Nah, selain sumber literatur utama, kita juga ada sumber literatur kedua yang dapat dijadikan rujukan penelitian yang terdiri dari buku profesional, ensiklopedia, buku dengan khusus yang membahas materi tertentu, serta Educational Research Information Center. Nah, semakin banyak literasinya, maka penelitian tersebut akan memiliki dasar atau fondasi yang semakin kuat gitu. Nah, selanjutnya langkah yang kedua dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian R&D yaitu adalah pengembangan instrumen. Jadi instrumennya itu kita harus tahu dulu jenis instrumen dalam R&D-nya itu apa, kemudian langkah-langkah pengembangan dalam instrumen itu seperti apa gitu ya. Nah, jenis-jenis instrumen dalam R&D itu ada 3. Sebenarnya kita bisa menggunakan instrumen berupa angket gitu ya. Nah, angketnya itu bisa kita gunakan beberapa teknis gitu ya. Di research and development, dalam upaya pengembangannya model bidang kependidikan misalkan merupakan jenis penelitian yang multi tahap, di mana setidaknya peneliti harus melakukan 3 jenis penelitian dalam satu periode penelitian. Beberapa instrumen yang dapat digunakan oleh peneliti berdasarkan tahap penelitiannya, yaitu yang pertama di sini kita kalau pengen melakukan R&D, kita harus melakukan penelitian pendahuluan. Dan dalam studi ini, instrumen yang dapat digunakan oleh peneliti antara lain angket, wawancara, atau dokumentasi gitu ya. Nah, kemudian di tahap yang kedua itu adalah tahap pengembangan model konseptual. Dalam pengembangan model konseptual, peneliti harus melalui beberapa tahap seperti pengembangan model,
validasi model, kemudian instrumen penelitian diperlukan oleh peneliti untuk dilakukan validasi model gitu kan. Nah, instrumen yang dapat digunakan dalam validasi model itu antara lain adalah angket, kemudian daftar pertanyaan atau soal gitu kan, kemudian ada FGD, forum group discussion, dan yang terakhir ada wawancara terstruktur. Nah, kemudian untuk tahapan yang ketiga yaitu tahapan uji coba model. Nah, di tahap ini peneliti harus mempersiapkan beberapa instrumen untuk mengevaluasi proses dan hasil eksperimen yang dilakukan. Dalam evaluasi proses penelitian ini dapat menggunakan angket kuantitatif jika peneliti bermaksud menggali lebih dalam tentang informasi dan evaluasi proses, gitu ya. Maka peneliti dapat juga melakukan triangulasi dengan wawancara, bahkan observasi dengan partisipan. Sedangkan dalam evaluasi hasil itu terutama mengetahui keefektifan model instrumen yang digunakan berupa angket gitu ya. Ada dua jenis angket nih teman-teman ya. Yang pertama ada angket tes dan angket non tes. Nah, itu diambil atau dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian teman-teman. Butuhnya data yang kualitatif atau kuantitatif gitu. Nah, selanjutnya adalah langkah dari pengembangan instrumen. Jadi, langkah-langkah dalam pengembangan instrumen itu kita terlebih dahulu harus memahami pendekatan yang digunakan dalam mengukur sifat atau perilaku yang menjadi objek penelitian. Ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan kajian bahan bacaan terkait dengan topik penelitian, ya kan. Kemudian kita diskusi dengan teman sebaya kita, ya kan, membahas dengan pendekatan yang akan dilakukan untuk mengukur masing-masing variabel penelitian. Yang ketiga adalah bertanya pada orang yang lebih ahli, atau kalau dalam hal ini kita dapat bertanya kepada dosen ataupun ahli-ahli lain yang memang sesuai dengan bidangnya gitu ya. Yang keempat adalah menentukan sampel kecil yang sama dengan sampel yang akan digunakan dalam penelitian sebenarnya. Kemudian uji cobakan sehingga dapat diketahui validitas dan reliabilitas instrumennya. Nah, ini seperti yang udah kita pelajari sebelumnya ya, tentang validitas dan reliabilitas. Kemudian yang kelima adalah melakukan revisi dari hasil pengamatan kita, hasil uji coba kita. Ketika ada hal-hal yang masih dirasa kurang atau belum sempurna, maka kita lakukan revisi atau penyempurnaan terhadap produk yang akan kita buat atau akan kita kembangkan gitu. Nah, selanjutnya langkah ketiga dari tahapan pengumpulan informasi yaitu adalah penelitian pendahuluan. Nah, di penelitian pendahuluan ini apa sih maksudnya? Jadi sebelum kita melakukan penelitian utamanya gitu ya, kita melakukan penelitian pendahuluan terlebih dahulu untuk memperoleh informasi baik itu berupa masalah maupun potensi yang bisa dikembangkan dalam penelitian yang kita lakukan gitu kan. Informasi-informasi tersebut dikumpulkan dan dianalisis oleh si peneliti sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan model yang diharapkan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Misalkan dalam penelitian pendahuluan ini diperlukan metode penelitian tersendiri. Metode yang digunakan untuk penelitian tergantung pada permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai oleh si penelitinya itu. Nah, kemudian yang keempat adalah pengembangan desain eksperimental. Dalam R&D, uji coba model adalah tahap penting yang berguna untuk menilai kelayakan dari model yang sedang dikembangkan atau dibuat gitu ya. Kelayakan ini meliputi kelayakan proses, kelayakan hasil, dan sebagainya. Gitu. Dalam penelitian R&D ini, peneliti haruslah berusaha untuk membangun kemungkinan sebab akibat antara variabel terikat dan variabel bebas. Ya. Nah, jenis-jenis eksperimental dalam uji coba model ini yaitu ada 4. Yang pertama adalah pre-eksperimen,
yang terdiri dari 3 jenis, yaitu one group post-test only design, yang kedua ada one group pre-test post-test design, dan yang ketiga adalah non-equivalent group post-test only design. Nah, ini udah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Dan yang kedua ini ada quasi eksperimen yang terdiri dari satu non-equivalent group pre-test and post-test design. Yang kedua itu ada time series design ya. Nah, yang ketiga di jenis-jenis desain eksperimental itu adalah true experiment yang terdiri atas yang pertama post-test, pre-test, control group design, yang kedua pre-test, post-test, comparative group design, yang ketiga pre-test, post-test, comparative control group design, dan yang keempat post-test only control group design. Nah, di jenis yang terakhir yaitu adalah single subject yang terdiri dari AB design, ABA design, multi baseline design. Nah, untuk melakukan studi eksperimental ini kita harus menjalankan langkah-langkah, yaitu yang pertama tentukan dulu tujuan eksperimen masalah yang akan kita teliti. Yang kedua, memfokuskan hipotesis untuk mengkaji sebab akibat dan pengaruh antar variabel dalam penelitian. Yang ketiga, memilih unit eksperimen atau memilih kelompok eksperimen. Yang keempat, memilih salah satu jenis treatment sebagai bahan interferensi terhadap kelompok satu dengan lainnya. Yang kelima adalah menentukan desain eksperimen yang akan digunakan. Yang keenam, melakukan eksperimen. Yang ketujuh, mengatur dan menganalisis data. Yang kedelapan adalah membuat laporan. Nah, selanjutnya di langkah terakhir yaitu dalam sintaks R&D ini kita pengumpulan datanya harus melakukan uji efektif dan uji efisien dari produk yang akan kita kembangkan gitu. Jadi seberapa efektif produk kita dan seberapa efisien produk kita. Dari mana kita bisa tahu produk tersebut efektif atau efisien? Itu kita bisa tahu dari hasil uji statistika ya. Jadi kan ada uji statistik yang bisa kita gunakan sehingga kita bisa tahu apakah alat kita ini efektif atau efisien untuk pembelajaran bagi siswa-siswa kita gitu nantinya. Gitu. Mungkin itu aja langkah-langkah dalam atau teknis pengumpulan data dalam penelitian R&D. Terima kasih, saya kembalikan kepada teman-teman saya yang selanjutnya. Baik, yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari metode penelitian R&D atau Research and Development. Yang pertama adalah kelebihan dari R&D. Di antaranya yaitu mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak atau disebut juga real needs in the here and now melalui pengembangan solusi atas suatu masalah, tetapi sembari menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan di masa mendatang. Lalu yang kedua, yaitu mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi. Karena metode penelitian research and development ini, tahapannya atau langkah penelitiannya ini melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli. Yang ketiga, yaitu mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti, sehingga diharapkan akan selalu ditemukan model atau produk yang selalu aktual dengan tuntutan yang kekinian. Lalu kelebihan yang terakhir adalah merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dan lapangan. Kemudian, kekurangan dari metode penelitian research and development. Menurut Borg and Gall pada bukunya, terdapat 3 kekurangan dari metode penelitian research and development. Yang pertama yaitu penelitian ini pada prinsipnya memerlukan waktu yang relatif panjang dibandingkan metode penelitian lain.
karena prosedur yang harus ditempuhnya relatif kompleks. Kemudian yang kedua yaitu tidak bisa digeneralisasikan secara utuh, karena penelitian ini ditujukan oleh pemecahan masalah here and now. Dan penelitian ini dibuat berdasarkan sampel atau harus spesifik, bukan berdasarkan populasi. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu penelitian ini memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar dibandingkan dengan metode penelitian yang lain.